saya tadi sudah tanya Pak, jangan-jangan keputusan Bapak mengalihkan pilihan dari calon presiden, ya sudahlah nggak apa-apa jadi calon wakil presiden, ya pragmatis. Ya Prabowo sama aja, politisi standar Indonesia lah. Apa saja yang penting dapat kekuasaan. Jadi begini, yang saya usung waktu itu adalah perubahan paradigma ekonomi, perubahan mazhab ekonomi yang selama sekian puluh tahun mengagung-agungkan pasar bebas, neoliberalisme, kapitalisme yang tidak terkendali, semua serahkan kepada pasar. Ini yang saya lawan. Dalam kondisi tertentu saya ditawarkan menjadi wakil presiden. Perhitungan kita adalah demi memperjuangkan masalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini, apabila walaupun saya sebagai wakil presiden, tetapi ada pengertian khusus, diberi suatu kesempatan untuk mengadakan perubahan paradigma ekonomi tersebut, itu akan kita raih. Jadi tujuan pada sebenarnya. saat itu. Dan pada saat itu terus terang aja, dalam perundingan saya dengan Ibu Megawati, saya dalam pengertian itu saya diberi, kalau nanti kita menang, seandainya kita menang pada situ, saya diberi kepercayaan mengelola Sektor ekonomi. Ya. Alasannya itu ya. Alasan utama seperti itu. Jadi bukan wah pindah-pindah terus nanti jangan-jangan ditawarin jadi menteri juga mau juga gitu. Waktu itu ketika kalau misalnya ada yang menawarkan jabatan menteri, apakah mungkin Bapak akan terima? Kalau dengan menteri, dengan jabatan tertentu saya bisa melakukan perubahan paradigma, kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, Bapak akan terima. demi rakyat saya akan lakukan. Bapak sekarang sudah berapa? 60 tahun? Iya. 60 tahun. Nggak capek, artinya 60 tahun adalah masa yang paling penting untuk berpikir saya harus menikmati hidup, gitu kan? Bapak punya kesempatan untuk bisa pergi kemana saja. Kita tahu itu karena Bapak pengusaha yang sukses. Bapak bisa menikmati apa yang Bapak mau. Tapi kenapa Bapak berpayah-payah seperti ini? Ya kita juga tidak bisa merubah watak kepribadian di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita dibentuk. Saya dari sejak kecil, mungkin saya dibesarkan dalam keluarga pejuang, ya. Seluruh kehidupan saya dari kecil itu bicaranya adalah Republik Indonesia, ya kan, pengorbanan untuk membela negara dan rakyat, keluargamu yang gugur untuk merah putih. Jadi suasana merah putih, jadi saya kira ini bagian dari saya, sehingga obsesi saya adalah ingin melihat bangsa Indonesia kuat dan sejahtera. Tapi dengan kendaraan Gerindra sekarang, Gerindra ada di posisi lini bawah lah dalam perolehan suara, walaupun tetap saja masuk dan memberikan kontribusi anggota dewan di DPR begitu. Bagaimana nanti 2014 misalnya? Yeah. Kalau misalnya thresholdnya ditambah, kan jumlah suara sedikit, Bapak tidak terlalu bisa mempengaruhi undang-undang kan? Kalau misalnya thresholdnya ditambah, Gerindra kala itu mungkin tidak bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, back to square one dong. Jadi begini, kalau Anda lihat riwayat Gerindra, ya 2009, dari 100 sekian partai yang mendaftar, hanya 38 yang boleh ikut pemilu, ya kan? Ya. Jadi yang lolos verifikasi nasional itu 38 partai. Dari 38 partai, 9 yang masuk DPR RI. Ya. Partai yang baru berdiri kurang dari 1 tahun. Kalau saya cerita riwayat berdirinya Gerindra, mungkin Anda tidak percaya gitu. Ya kan? Kita berdiri dalam 2 minggu. Sesuatu yang
mustahil untuk dibayangkan. Kita bisa menempati urutan partai ke-8 besar. Saya kira itu menunjukkan bahwa Jadi dukungan... Bapak optimis di 2004? Saya optimis. Ada suara yang mengatakan bahwa alasan Gerindra kemudian berbeda dengan Gerindra ketika Pansus Senturi. Iya. Ketika Bapak bergabung bersama partai-partai yang lain, berseberangan dengan pemerintah, katakanlah begitu. Kemudian tiba-tiba Gerindra lompat dan ada di sisi pemerintah. Ini yang mengejutkan partai seperti PD Perjuangan dan lain-lain lah, katakanlah, yang bersisian dengan Bapak. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah deal Prabowo dengan kekuasaan. Pertama alasannya karena Prabowo dijanjikan kursi menteri 2 katanya. Ada Menteri Pertanian dan yang lain lah atau apa gitu. Dan yang atau katanya dalam paket undang-undang politik nanti thresholdnya akan diturunkan karena ada upaya untuk menaikkan threshold sehingga partai yang akan masuk dan bercokol katakanlah begitu di DPR itu akan makin sedikit. Bagaimana kata? Saya bisa katakan di sini sama sekali tidak ada deal. Sama sekali tidak ada deal sama sekali. Jadi kita punya sikap kita sendiri. Ya. Saya katakan dari awal, saya sudah katakan berkali-kali ya, bahwa kita tidak otomatis mengatakan diri kita oposisi. Kita akan menilai kebijakan pemerintah kasus demi kasus. Nyatanya soal gedung DPR kita berseberangan hampir dengan semua fraksi di awal. Sekarang fraksi-fraksi terima kasih banyak yang gabung ya. Karena nggak mau populer sendiri Gerindra nanti. Ya kan? Kita punya sikap kita sikap moral dan sikap membela rakyat. Titik. Dan saya tegaskan di sini, saya menganggap tidak bijak, tidak arif kalau setiap pemimpin di tengah dia bekerja untuk rakyat, kita goyangkan, kita turunkan itu. Tapi beberapa hari yang lalu Bapak bertemu dengan Dewan Penyelamat Nasional dan... Oh, saya terima siapapun yang mau ketemu. Tapi ditanya apa yang saya nggak ngomong kepada mereka. Kalau ingin memperbaiki keadaan, semuanya harus lewat mekanisme kotak suara. Pemilu. Anda mau bikin revolusi, bikinlah revolusi lewat kotak suara. Revolusi harus damai. Saya percaya konstitusi, saya percaya dengan pemilihan umum. Bapak lebih prefer Anda Prabowo sebagai prajurit atau Prabowo sebagai politisi?